welcome to my channel Kalian Kania Putri. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kepemerintahan Rasulullah SAW, terutama dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi, dan aspek budaya. Let's check it out. Sebelum saya menjelaskan sejarah tentang kepemerintahan Rasulullah, saya akan memaparkan sejarah singkat tentang beliau. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang Allah utus untuk menentukan umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Hijriah di Mekah, dan beliau wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika beliau di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Beliau juga keturunan bangsawan dari Bani Quraisy yang membawa ajaran Islam di Mekah. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, yang artinya orang yang terpuji. Masa kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW ada pasukan Raja Abraha yang membawa gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil dengan membawa batu kerikil dari neraka dan dijatuhkan tepat di atas kepala pasukan Raja Abraha. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Dan peristiwa inilah yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Rasulullah SAW diberikan kehidupan seperti kehidupan manusia biasa. Akan tetapi beliau masa kecilnya sangat penuh haru ketika usianya 6 tahun ibundanya Siti Aminah wafat meninggalkannya. Semenjak Nabi Muhammad SAW dewasa, beliau mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam, dan beliau juga suka mengembala kambing-kambing punya tetangganya di kota Mekah. Singkatnya, Rasulullah SAW sudah berusia 53 tahun. Beliau hijrah ke kota Madinah. Tibanya di sana pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 27 September 622 Masehi. Tujuan beliau hijrah ke Madinah ingin menyelamatkan orang-orang Mekah yang terus-terusan dianiaya oleh kafir Quraisy. Nabi ingin melindungi kaum muslimin dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dan terpilihlah beliau menjadi pemimpin kota Madinah pada usia 53 tahun dan didampingi para sahabatnya. Pemerintahan beliau di kota Madinah ada kurang lebih 10 tahun sebelum beliau wafat. Sistem pemerintahan yang beliau terapkan yaitu berpedoman kepada Al-Quran. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan terbaik di dunia ini, yang mana beliau sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga amanah, baik dalam konteks kepemimpinan politik, spiritual, maupun ekonomi. Yang pertama, aspek politik. Sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Yang pertama, kepemimpinan terpadu. Rasulullah SAW menjadi pemimpin spiritual dan politik. Kekuasaan berada pada diri beliau sebagai nabi dan menggabungkan otoritas agama dan politik. Yang kedua, musyawarah. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, penerapan syariah. Hukum Islam menjadi dasar dari semua keputusan politik. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan tanpa membedakan status sosial. Yang kelima, perjanjian dan diplomasi. Beliau juga aktif dalam menjalin hubungan dengan suku-suku dan negara-negara yang lain seperti perjanjian Hudaibiyah. Selain itu, beliau banyak menyepakati perjanjian tertulis, salah satunya yaitu Piagam Madinah yang berisi hak asasi manusia, hak dan kewajiban dalam bernegara, hak mendapatkan perlindungan hukum, toleransi antar agama, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, keselamatan harta benda, larangan melakukan kejahatan, prinsip bela negara bersama, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi.
Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quran seperti membentuk Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara, menerapkan kebijakan fiskal seperti pajak, anggaran, dan peningkatan pendapatan nasional, menerapkan kebijakan moneter seperti penggunaan mata uang dinar dan dirham, dan lain-lain. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Salah satu pembentuk kebijakan dalam perekonomian di kota Madinah adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah bukan hanya sekedar perjanjian, tetapi juga menjadi pedoman masyarakat dalam berkehidupan antar sesama. Yang ketiga, aspek budaya. Peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa pembentukan budaya. Yang pertama, pembentukan identitas umat Islam. Rasulullah SAW mempersatukan berbagai suku Arab yang sebelumnya terpecah belah dan sering berperang satu sama lain. Hal ini menciptakan budaya baru yang berlandasan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, budaya hukum dan keadilan. Rasulullah mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan yang kemudian dirangkum dalam Piagam Madinah. 3. Budaya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk membaca, berpikir, dan mencari ilmu. Pendidikan menjadi aspek penting dalam budaya Islam, yang dimana menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim, perempuan maupun laki-laki. Yang keempat, budaya musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdiskusi dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan penting, baik dalam urusan pemerintahan maupun peperangan. 5. Budaya dakwah dan penyebaran Islam. Budaya dakwah yang diperkenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi inti penyebaran agama Islam. Beliau sangat menekankan prinsip moral, keadilan, kesetaraan, dan pendidikan. Dan masih banyak perkembangan budaya lainnya pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.